Artlist.io. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya, tentunya masih bersama dengan Satya Bakar, teman-teman ya. Oke teman-teman, sekarang saya ini berada di tempat kerja saya, teman-teman ya, yang seperti di video yang kemarin itu. Tentunya teman-teman sudah melihatnya ya, itu di pabrik MCT dan CNC, teman-teman. Nah teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan sedikit atau gambaran apa saja, syarat-syarat apa saja yang harus teman-teman penuhi untuk bisa ikut mendaftar kerja di Korea Selatan, teman-teman ya. Khususnya untuk di tahun 2023 ini, teman-teman ya. Apabila penjelasan saya nanti ada yang kurang, teman-teman bisa membuka link dan websitenya DNP2TKI ya. Di situ semua tercantum dan lengkap ya teman-teman ya. Di situ sangat terpercaya, teman-teman. Nah, untuk teman-temanku semua, ini ada kabar gembira lagi ya, teman-teman. Ini di tahun 2023 ini itu sangat banyak sekali poinnya, teman-teman ya. Itu kuotanya itu ada 12.000 poin, teman-teman ya. Yang 10.000 poin itu untuk manufaktur. Jadi manufaktur itu pabrik, teman-teman ya kan. Untuk 2.000 poinnya itu untuk fishing. Nah, jadi untuk teman-teman semua itu harus semangat terus ya, teman-teman. Harus ditambahi lagi semangatnya dan harus semakin belajar terus ya, teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin di sini teman-teman bosan ya karena ada kebisingan pabrik. Daripada teman-teman bosan, yuk kita pindah tempat saja, teman-teman ya. Yuk. Nah teman-teman, sekarang kita sudah ada di tempat dan suasana yang baru ya, teman-teman ya. Bisa teman-teman lihat, ini studio kita utama, teman-teman. Hal yang akan kita bahas tadi itu syarat-syarat dan ketentuan untuk kita bisa bekerja di Korea Selatan, teman-teman ya. Nah, di sini ini syarat yang pertama itu ada umur, teman-teman ya. Di sini tertuliskan umur 18 tahun sampai 39 tahun maksimal, teman-teman ya. Nah, teman-teman juga harus perlu ketahui yang umur 18 tahun ini itu kurang satu hari pun saja itu tidak bisa mendaftar, teman-teman. Dan untuk yang umur maksimal 39 tahun, semisal itu teman-teman sekarang saya umur berapa dan mendaftar di tahun depan itu bagaimana, itu teman-teman juga harus memperhatikan benar-benar, teman-teman ya. Dan next, untuk yang kedua, di sini ada ijazah, teman-teman ya. Ijazah di sini minimal SLTP ya, teman-teman, atau SMP dan sederajat, teman-teman. Ataupun SLTA juga tidak apa-apa. Nah, di sini juga teman-teman tentunya sudah paham dan mengerti tentang ijazah ya, teman-teman. Untuk ketiga, ini tidak buta warna ya, teman-teman. Nah, teman-teman tentunya sudah juga tahu ya apa itu buta warna. Nah, di sini dibuktikan dengan keterangan dokter ya, teman-teman. Biasanya itu keterangan dokter dibuktikan dengan tertulis bahwa tidak buta warna ya, seperti itu, teman-teman ya. Nah, yang keempat, tidak ada catatan kepolisian, teman-teman, ataupun kriminal. Oke, semisal teman-teman sedang berada di luar negeri atau di Hong Kong, di Taiwan, di pokoknya negara-negara luar lainnya ya, itu tidak melakukan tindakan kriminal yang bersangkutan dengan kepolisian, seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, itu juga sangat mempengaruhi ya, teman-teman. Itu tidak boleh, teman-teman ya. Dan yang kelima, itu tidak cacat jari atau amputasi ya, teman-teman ya. Semisal teman-teman itu terjadi kecelakaan dan jarinya cacat, seperti itu juga tidak boleh, teman-teman ya.
itu harus juga diperhatikan teman-teman. Di sini yang keenam itu tidak memiliki riwayat penyakit dalam. Itu contohnya TBC, penyakit ataupun AIDS ya. Di sini AIDS itu juga tidak boleh teman-teman ya. TBC dan AIDS itu tidak boleh. Nah, itu tadi teman-teman yang harus diperhatikan supaya teman-teman lebih tahu ya, lebih paham dengan apa yang harus teman-teman persiapkan ya teman-teman ya. Dan berikutnya teman-teman, ini tentang ada dua jalan teman-teman ya untuk kita bagaimana proses untuk mendaftar ke Korea teman-teman ya. Itu pertama itu mandiri teman-teman ya. Itu ada mandiri, kedua itu melalui lembaga atau LPK teman-teman. Nah, di sini perlu teman-teman ketahui juga, itu dalam memilih LPK itu teman-teman juga harus lebih hati-hati juga dan lebih diperhatikan juga, karena ini juga sangat mempengaruhi teman-teman untuk bisa berangkat bekerja ke Korea ya, untuk prosesnya ya teman-teman ya, yang terutama. Dan untuk yang mandiri ini, yang mandiri itu yang perlu diperhatikan itu adalah masalah waktu ya teman-teman. Itu waktunya harus benar-benar kita bisa pinter-pinter untuk mengatur waktunya ya teman-teman ya. Karena apa? Karena kalau mandiri ini kita itu harus apa-apa itu jalan sendiri ya teman-teman, tidak ada yang membantu seperti itu. Kalau kita lewat LPK ini, kita itu belajarnya itu lebih terjadwal ya teman-teman, lebih bagus lagi. Maksudnya itu lebih ada jadwalnya untuk kita melakukan pelajaran ataupun pelajaran kosakata itu lebih bagus lagi ya teman-teman ya. Ada jadwalnya seperti itu, dan banyak juga itu pastinya temannya untuk membantu kita dalam proses belajar teman-teman. Oke, seperti itu tadi yang harus teman-teman perhatikan. Dan untuk kalau saya dulu itu lewat LPK teman-teman ya. Dalam proses ke Korea dulu itu lewat LPK. Saya dulu lewat LPK di sekitaran tempat tinggal saya ya teman-teman. Di situ tepatnya di Desa Gandong ya teman-teman. Itu di selatannya pom bensin ya, itu namanya NHK Kurs ya teman-teman. Itu saya itu dulu lewat situ. Nah, untuk teman-teman yang akan pergi ke Korea ini juga harus diperhatikan teman-teman, karena ke Korea itu tidaklah seenak yang kita pikirkan. Jadi di sini kerja itu semua menggunakan mesin, dan kita harus bisa menggunakan mempunyai skill dan kemampuan kerja yang sangat tinggi ya teman-teman ya. Karena apa? Karena resiko kerjanya itu sangatlah besar teman-teman, karena semua itu menggunakan mesin teman-teman, semua mesin dan alat berat seperti itu teman-teman ya. Nah, untuk selanjutnya pesan-pesan dari saya itu teman-teman lebih menjaga kesehatannya ya teman-teman ya, terutama teman-teman yang masih tahap belajar itu lebih meningkatkan belajarnya supaya lebih kosakatanya itu lebih bagus lagi, dan nanti kalau menjawab soal ataupun ujian bisa menguasai ya, benar-benar menguasai teman-teman ya. Dan untuk yang sudah proses dalam pendaftaran ataupun akan sudah terbang seperti itu, teman-teman harus lebih menjaga kesehatan dan keselamatan diri ya, kayak gitu teman ya. Benar-benar dijaga kayak gitu ya, kesehatannya itu ya. Oke teman-teman, cukup sampai di sini saja videonya dari saya. Mungkin ada kurang lebihnya, teman-teman bisa buka di website BNP2 TKI ya teman-teman ya. Di situ sudah lengkap semua, dan semua itu
pengumuman dan persyaratan semua sudah ada semua teman-teman ya. Di situ sangat-sangat lengkap dan sangat aman teman-teman. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang masih stay di channel saya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga keselamatan dan keberkahan selalu menyertai teman-teman semua. Dan untuk yang baru datang, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Semoga diberi keberkahan juga dan keselamatan juga selalu menyertai teman-teman semuanya. Oke, cukup sampai di sini dulu. Jumpa lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.